Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona an nusliha ma'ishatana linaila sa'adati wa ridah wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jemaah rahimakumullah, Bapak Ibu as-shaimin as-shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita malam ini sudah menginjak malam 15 bulan Ramadan 1442 Hijriah. Saya akan menyambung kajian kita beberapa hari yang lalu tentang zakat. Kemarin sudah kita bahas tentang zakat, pengertian dan motivasinya. Sekarang kita akan membahas tentang macam-macam zakat. Pada garis besarnya, zakat ada dua macam, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah dulu yang kita bahas ya. Zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap individu kaum muslimin yang memiliki kecukupan rezeki makanan pokok sampai hari raya Idul Fitri. Jadi nisabnya zakat fitrah tidak sama dengan zakat mal. Zakat fitrah itu adalah siapa saja yang punya kelebihan makanan pokok di hari raya Idul Fitri, ya untuk besoknya itu, maka pada malamnya atau subuhnya dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, kewajiban zakat fitrah adalah kewajiban setiap individu dan tanggungannya. Misalnya seorang ayah, dia wajib kalau sudah mempunyai kelebihan makanan pokok. Ya, makanan pokok itu berupa beras kalau kita, gandum kalau orang Arab. Ya. Dan semua tanggungannya termasuk bayi yang lahir malam takbiran atau subuh hari Raya Idul Fitri itu sudah wajib. Yang mengeluarkannya siapa? Ayahnya. Kalau ada orang yang ditanggung di rumah itu walaupun bukan anaknya, mungkin ponakannya, mungkin anak yatim yang ada di rumahnya, maka kewajiban si ayah juga. Nah, besarannya satu sok. Satu sok inilah yang berbeda-beda penafsirannya, sehingga Indonesia ini macam-macam zakat fitrah itu. Ada yang dikonversi ke ukuran kilogram menjadi beras 2,5 kilogram, ada yang 3 kilogram. Itu karena beda pengertian sok. Karena satu sok itu ukuran ini nih. Ya. Jadi kalau beras ditaruh di tangan, itu satu sok. Kalau satu soknya orang Indonesia berbeda dengan orang Arab karena beda besar tangan. Dulu di zaman Nabi tidak dikiloi. Nyata nggak tuh? Saya cek semua ya catatannya ya. Karena kalau orang Arab tangannya besar tentu lebih banyak. Makanya kalau pakai ukuran Indonesia satu sok itu setara dengan ya 2,4 kilogram. Maka dibulatkan 2,5 kilo. Tapi kalau orang Arab bisa jadi 3 kilo bahkan 3,5 kilo. 3,2 kilo, maka ada yang membulatkannya 3,5 kilo, ada yang menghitungnya 2,7 sehingga membulatkannya 3 kilo. Makanya di Indonesia macam-macam. Dulu bentuk zakat fitrah di zaman Nabi itu bisa kurma, bisa gandum. Nah, itulah yang dibagikan kepada fakir miskin. Dan itu sebaiknya mengeluarkannya malam takbiran atau pagi hari menjelang sholat Idul Fitri. Tapi nggak bisa kita laksanakan seperti itu. Kenapa? Karena yang dizakatkan oleh Rasulullah zaman Nabi itu pagi-pagi atau malam takbiran itu ya kurma. Langsung dirasakan, langsung bisa dimakan oleh fakir miskin. Rasa manisnya kurma, bermacam-macam kurmanya kan. Tapi kalau kita kan zakatin beras, masa pagi-pagi kita kasih malam takbiran pagi-pagi lebaran Idul Fitri kepada fakir miskin beras? Beras itu nggak langsung dimakan kan, dimasak dulu, mau beli sayurnya, mau beli lauknya untuk dinikmati. Karena itu
pelaksanaan zakat fitrah kita sebaiknya jangan malam takbiran, tetapi jauh hari sebelumnya. Bahkan para sahabat termasuk Umar bin Khattab telah mengeluarkan zakatnya itu tanggal 2 Ramadan. Kan masih 28 hari lebaran tuh. Nah, sahabat sendiri banyak yang melaksanakannya di tengah-tengah atau bahkan di awal. Kalau sekarang malam ke-15, nah sudah malam inilah mulailah bayarlah zakat fitrah itu. Biar enak. Kalau antum langsung kepada mustahik penerima, enak bagi dia. Merencanakan beras yang didapatkan kapan dikonsumsinya, untuk kapan. Kalau lewat panitia, panitia pun enak. Sudah ketahuan berapa mustahik yang muzaki yang memberi zakat, sehingga menyesuaikan dengan ya mustahik yang nerima. Jadi muzakinya berapa, cocoknya berapa kepala, berapa penerima. Nanti untuk satu penerima mustahik itu berasal dari berapa muzaki. Misalnya satu mustahik atau satu muzaki berat 2,5 kg. Maka untuk satu penerima dihitung jumlah keluarganya berapa. Jangan disamaratakan. Mungkin keluarga miskin ini satu ayah ibu dan 3 anak. Mungkin ada ayah ibu dan 5 anak, kan beda itu. Mungkin ada ayah ibu dan 7 anak miskin misalnya. Nah, itu bisa beda-beda berapa besaran untuk satu keluarga. Nah, untuk tahu itu butuh waktu. Karena itu panitia mulai sekarang harus sudah seleksi di data calon-calon penerima zakat. Nggak apa-apa sebanyak-banyaknya mustahikin yang berhak menerima zakat. Baru nanti ketahuan di akhir-akhir berapa jumlah yang berzakat, baru bisa dibagi sesuai dengan porsi masing-masing tadi ya. Kalau orang miskinnya cuma ayah ibu dan anaknya saja atau hanya 2 orang dalam sekeluarga, ya tentu menyesuaikan dengan jumlah yang ada, dengan zakat yang terhimpun. Nah, itu adalah zakat yang paling ringan, zakat fitrah itu. Sebenarnya zakat namanya zakatul fitri, tapi kita sering sebut zakat fitrah. Ya. Padahal yang tepat zakatul fitri. Yang kedua zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta. Secara umum disebut mal, tapi nanti terpecah banyak sekali. Mal itu bisa berupa binatang ternak, bisa berupa emas, bisa berupa perak, bisa harta perniagaan, bisa tabungan, dan lain-lain. Bisa hasil pertanian. Nah, mengecualikan hasil pertanian dan peternakan, pada umumnya zakat mal itu besarannya 2,5% dari harta yang sudah sampai nisab dan setahun tersimpan. Kecuali nanti pertanian dan peternakan. Apa saja coba? Perniagaan 2,5%. Ya, apalagi emas 2,5%, perak 2,5%. Sebenarnya 2,5% itu bahasa kita. Dulu di zaman Nabi disebut 1/40. Atau disebut dengan jumlahnya baru disebut dibagi 40 disebut jumlah lainnya berapa gram kalau emas. Nah, dikonversikan dengan kita maka hasil hitungannya 2,5% dengan ketentuan harta tersebut sampai sejumlah 85 gram emas atau senisab dengannya. Dari mana 85 gram emas itu? Itu karena Rasul menyebutkan bahwa zakat harta yang kemudian diwakili dengan emas itu namanya dinar dulu ya. Uang dinar itu emas. Maka kata Nabi, nisabnya untuk harta yang berupa mata uang dinar itu sebanyak 20 dinar, kata Nabi. 20 dinar. Jangan ngantuk, nanti dolar pun lagi 20 dolar. Yang paling parah rupiah lagi. Dinar. Nah, uang dinar itu uang emas yang 1 dinarnya senilai 4,25 gram emas. Siapa yang punya 20 dinar, kata Nabi, maka zakatnya setengah dinar. Coba, kalau 20 dinar, setengah dinar, berapa persen itu? 2,5%. Nah, dari situlah dapat 2,5% itu. Nah, sekarang dapat 85 gram dari mana? Dari 1 dinar sama dengan 4,25. Coba sekarang. Kalau kata Nabi 20 dinar, sedangkan 1 dinar itu 4,25, berarti gram, ya 4,25 gram. Berarti 20 dinar berapa gram? Coba hitung. 4,25 kali 20. 85 gram emas. Nah, disitulah nisabnya 85 gram emas. Jadi siapa saja yang punya harta
tersimpan dalam masa setahun dengan jenis tertentu, yaitu emas, perak, tabungan, ya, hasil usaha, perniagaan, yang senilai itu, maka kena wajib zakat. Zakatnya berapa? Berapa nisabnya? 85 gram emas. Dikeluarkan berapa? 1/40 atau 2,5%. Jadi kalau 85 gram emas berapa 2,5%-nya? Berapa gram? Susah itu ya. Sekarang gini aja, ada seorang punya simpanan. Dia simpan emas 100 gram. Sudah setahun dia simpan. Berapa zakatnya? 2,5 gram emas. Kan udah 100 gram dia simpan. Punya kalung 100 gram, nggak dipakai-pakai. Kalau dipakai nggak kena zakat. Maka dia zakatin 2,5 gram. Karena 2,5% dari 100 gram. Kalau mau aslinya itu sebenarnya 100 kali 1/40. Sama nggak hasilnya? Sama kan? 2,5 gram. Nah, boleh dikonversi ke uang. Jadi kalau ketahuan dia punya emas tersimpan 200 gram, maka zakatnya berapa? 5 gram. Kan 2,5%-nya 5 gram tuh kalau 200 gram. Nah, berapa kalau dikonversi ke uang? 5 gram kali harga emas sekarang. Harga emas sekarang 900.000. Berarti berapa? 4,5 juta. Siapa yang punya simpanan emas 200 gram, maka zakatnya 4,5 juta atau 5 gram emas. Boleh bentuk emas, boleh bentuk uang. Itu dari situ asalnya. Nah, sedangkan perak, kalau ada yang punya perak, perhiasan apa yang tersimpan, maka zakatnya itu nisabnya yaitu memiliki perak sebesar 200 dirham. 200 dirham. Perak. Kalau orang memiliki 200 dirham perak dan dia simpan setahun, berapa zakatnya? Oh, 2 kali 5. Kalau kali 2,5 berapa? 5? Iya, 5 dirham, bukan gram. Belum digramkan itu. Nah, 5 dirham. Jadi zakatnya siapa yang punya 200 gram, 5 dirham. Kalau di Indonesia jarang yang ada uang ini ya. Nah, gitu aja ukurnya. Jadi kalau misalnya dia di bawah 200 dirham, enggak wajib. Ya dirham kalau di Arab. Enggak wajib zakat perak. Setelah dikonversikan, ternyata 200 dirham itu sama dengan 595 gram perak. Perak, bukan emas. Jadi siapa yang punya perak senilai 595 gram disimpan setahun, zakatnya 2,5%. Kalau di bawah itu tidak ada zakat. Kalau 1000 gram perak, tinggal dikali 2,5. Ya, berapa tuh? 25 gram. Ya, perak ya, bukan emas. Ya, perak, tapi boleh dikonversikan ke uang. Nah, sekarang bagaimana kalau uang? Sama. Siapa yang punya uang? Yang uangnya itu kalau dibagi, kalau sekarang zamannya 1 gram 900, kalau uangnya dibagi 900 itu hasilnya 85 atau lebih, maka wajib zakat. Orang punya uang simpanan 100 juta. Sekarang 100 juta bagi 900, sampai nggak 85? Coba 100 juta pakai itu. 100 juta, nolnya 6. 950.000 nolnya, 900.000 nolnya 4. Nah, kurangi 0,2, berapa betul jadinya? Lebih ya? 85 lebih ya angkanya. Maka 100 juta kali 2,5, berapa jadinya? 2,5 juta. Itu hitungan zakatnya. Tapi uang itu sudah tersimpan setahun. Kalau uang itu di tengah tahun dipakai, maka nggak jadi zakatnya. Orang punya simpanan 100 juta, lalu dia modalin
Bisnis dia pakai 50 juta. Tinggallah 50 juta. Tersimpan selama 6 bulan 50 juta. Bulan ke-6 tersimpan lagi, ada untung dagangnya jadi 100 juta lagi. Yang lain sudah dimodalkan, yang 100 juta itu tersimpan. Tapi baru dihitung saat itu baru 1 bulan. Belum bulan ke-6. Karena sudah di luar nisab ketika di tengah jalan tadi. Nah begitu seterusnya. Jadi yang kena zakat adalah uang simpanan yang setahunnya senilai 85 gram emas sama dengan atau lebih besar. Berapa coba 900.000 kali 85? 85 kali 9, coba cepat. Coba hitung cepat. 85 kali 9, 9 kali 5, 45, 5 sisa 4. 9 kali 8, 72, 76. Jadi 765. Siapa yang mempunyai tabungan 76.500.000 dan telah tersimpan setahun, wajib zakat. Tapi kalau simpannya baru 50 juta, tidak wajib zakat tabungan. Jelas? Dah. Sekarang bagi panitia atau amil, yaitu panitia yang mengumpulkan zakat, baik dia panitia dadakan setiap bulan Ramadan, ataupun memang sehari-harinya sebagai amil. Kepada siapakah zakat dibagi? Untuk zakat fitrah dibagikan langsung. Sebelum sholat Idul Fitri selesai semua. Kepada fakir dan miskin. Siapa yang prioritas? Fakir. Baru miskin. Fakir adalah orang yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan pokok dan tidak memiliki tempat tinggal. Dia ngontrak, dia ngekos, dia dikejar-kejar bayar utang, bayar kontrakan. Nah, itu fakir. Miskin itu seakan kata dengan maskanah. Maskanah apa? Tempat tinggal. Nah, miskin orang yang sudah punya tempat tinggal tapi masih tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok. Jadi kepada siapa dulu zakat diberikan? Kepada fakir. Baru kepada miskin. Amil bagaimana? Amil jangan dari zakat fitrah. Amil itu dari zakat mal. Amil, bukan hamil. Ain, mim, ain, alif, mim, lam. Amilun. Bukan H-A-M-I-L, hamil, bukan. Nah, itu bagilah kepada mereka dulu. Jadi sekarang panitia, kalau panitianya di masjid-masjid, sebaiknya panitia itu jangan dadakan menurut saya ya. Setiap masjid mesti punya, kan ada DKM ya. Pengurus DKM. Pengurus harian bidang dakwah, itu kan tidak diganti-ganti selama periode jabatan, mungkin 2 tahun sekali kan, atau 3 tahun, atau 5 tahun malah. DKM itu aja dengan anggotanya. Bidang dakwah, lalu bidang ekonomi umat. Ada lagi bidang lembaga amil zakat, bidang las di masing-masing itu. Jadi nggak bentuk setiap Ramadan. Jadi nggak usah lagi ada pembubaran, udah. Selama masa jabatan DKM Pak Surya misalnya, maka selama 3 tahun menjabat, amilnya itulah ketua amilnya siapa, anggota. Jadi nggak perlu bubar, nggak perlu bentuk. Nah, karena itu dia berhak diterima dibayar gajinya bulanan. Dari mana? Dari uang zakat. Dari mana? Dari jatah amil. Nah, dia kerja setiap hari, bukan hanya bulan Ramadan. Maka dia keliling melihat warga-warga yang miskin siapa saja, dia data. Yang fakir dulu siapa saja dia data. Sehingga nanti saat pembagian zakat, distribusinya adil, tidak salah dalam memberikan zakat. Karena yang miskin itu bertingkat-tingkat. Yang fakir bertingkat-tingkat. Kemarin saya dipanggil oleh donatur, 11 pesantren. Ya, kita pikir kita sudah sangat butuh ini, karena Ramadan, terus krisis juga, pandemi setahun, gimana ini, kebutuhan meningkat. Ternyata setelah kumpul dengan banyak pesantren lain, ada 10 lainnya pesantren, ternyata pondok lain itu lebih parah daripada kita. Nah, ini harus jeli ini para donatur. Ya, walaupun bukan berarti kita ini sudah mapan, tapi kita juga butuh, cuman ada yang lebih butuh. Kalau santri di pondok masih bisa makan sahur dan buka puasa, ada pondok pesantren ternyata santrinya cuman bisa buka puasa doang makan nasi, sahurnya minum air doang, air putih. Ada pondoknya sekarang ada ini di sekitar Tangsel. Saya sudah simpan nomor-nomor teleponnya. Saya mau bagikan zakat kepada mereka kalau ada kelebihan orang zakat ke pondok kita. Banyak yang begitu. Nah, maka
amil zakat harus teliti mana yang prioritas. Yang fakir dulu, nggak punya tempat tinggal, nggak bisa memenuhi kebutuhan pokok, seharinya kelaparan, itu dulu. Dari zakat fitrah berikanlah untuk jaminannya. Bahkan boleh numpuk, misalnya beras tahan 3 bulan. Berilah beras dia untuk kebutuhannya selama 3 bulan. Kalau dia sehari masaknya berapa liter? Nah, kalau dia seliter sehari berarti 30 liter untuk sebulan. Berarti untuk setahun berapa? 30 kali 12 liter. Berapa tuh? 360 liter. Itu sekitar 250 kilo. Itu 5 karung berarti. Bisa. Tapi kan si miskin tidaklah selamanya miskin. Karena itu bagi amil zakat ada data yang tidak boleh itu-itu aja. Yang miskin itu-itu aja. Harus ada perubahan. Yang selama ini terima zakat bagaimana? Tahun depan dia tidak menerima zakat lagi, bahkan dia berzakat. Caranya apa? Mengentaskan kemiskinan. Jadi harus cerdas membagi kepada siapa zakat diberikan. Dan bagaimana caranya? Ya, cara yang paling efektif, kita ini sudah ada kantong-kantong di masjid-masjid, lembaga amil zakat itu masing-masing. Harus teliti itu. Nah, mereka lihat di sekitar tetangga masjid, 40 rumah sekitar masjid itu tetangga masjid. Berapa kakak yang miskin? Berapa kakak yang fakir? Misalnya kan, kita lihat standar. Kalau standar miskin itu adalah pendapatan bulanan 4 juta ke bawah miskin. Kalau 4 juta terpenuhi artinya tidak miskin, tapi tidak perlu kaya. Kalau penghasilan 10 juta ke atas itu baru kaya. Nah, kalau standar miskin itu adalah penghasilan 4 juta ke bawah, maka itulah sasarannya. Misalnya tetangga masjid 40 rumah itu ada yang miskin 5. Dari 5 yang miskin itu, satu keluarga ada penghasilannya sebulan 3 juta. Ada lagi berapa keluarga, misalnya ada 200 kakak, yang miskinnya ada 20 kakak. 20 itu dicek. Yang penghasilannya 3, kan di bawah 4 juta ya, yang 3 juta sampai 3.900.000 berapa kakak? 10 kakak misalnya. Berarti yang selebihnya 10 kakak lain, berapa? Ada penghasilan dari 2 juta sampai 3 juta, itu 5 kakak. Ada lagi yang sebulannya cuma 1 juta sampai 2 juta, itu 5 kakak pula. Maka kemana zakat diutamakan? Kepada yang 5 kakak tadi, yang penghasilan 1 juta sebulan itu. Lalu dibagi kepada mereka, masih ada sisa, baru kepada yang 5 kakak lainnya, yang 2 juta sampai 3 juta sebulan. Masih ada sisanya, terkumpul uang zakat sama sebanyak 200 juta, misalnya kan, bagi lagi kepada yang 3 juta sampai 3.900.000. Itu prioritasnya. Itu caranya. Lalu, dalam bentuk apa? Apa kasih uang cash? Bisa jadi, karena dia kebutuhan untuk beli makanan sehari-hari, kebutuhan perut, atau untuk kesehatan, atau untuk pendidikan. Anaknya sekolah dan lain-lain. Atau jangka panjang. Tadi 20 kakak yang miskin, maka kita lihat 5 kakak. Diceklah 5 kakak itu, mana yang paling jago dalam hal pemberdayaan. Misalnya ada 20 kakak miskin yang berpotensi bisa usaha, 5 kakak misalnya. Nah, 5 kakak ini diprioritaskan dulu. Bagaimana cara memberinya? Hitung. Miskin itu kalau 4 juta ke bawah, ternyata yang 5 keluarga ini penghasilan cuma 2 juta sebulan. Berarti dia terhitung miskin karena hasil bulannya kurang 2 juta kan? Maka zakat diberikan kepadanya bukan 2 juta. Tapi 2 juta kali 12. Karena haknya kan setahun. Orang miskin itu. Berapa jadinya? 24 juta. Nah, kepada 5 kakak ini 24 juta, 24 juta. Kalau masing-masing memang 2 juta, 2 juta ya. Tapi bagi yang 3 juta ya berarti 12 juta. Jadi yang ini 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta kali 12, 24 juta. Berikan 24 juta. Kenapa? Dana zakat yang terkumpul 200 juta. Kalau 24 juta per keluarga ada 5, berarti 5 kali 24 berapa? 120 juta. Kan masih saldo 80 juta uang zakat malnya. Maka 120 juta ini dibagi kepada 5 keluarga dengan besaran masing-masing 24 juta. Bukan kasih uang 24 juta. Dari masing-masing kakak itu dapat 24 juta, dicek supaya dia tidak miskin bagaimana? Kasih usaha. Modalkan dia pelatihan
dari dana 24 juta itu, pelatihan keterampilan dia. Bidangnya apa? Misalnya dia jago dalam hal bikin kuliner bakso. Jadi dia direncanakan jadi tukang bakso hebat. Yang ini bidangnya ahli sains IT. Maka dari 24 juta itu dia dikursuskan IT supaya dia matang bisa bisnis IT. Ya, bisnis, elektronik bisnis. Dari uang 24 juta itulah. Yang satu lagi jago kuliner nasi Padang. Nah, tapi dia miskin. Bagaimana dia nanti buka warung Padang dari modal 24 juta itu. Dari pelatihannya, cara masak itu mungkin 24 juta biaya pelatihannya 24 juta misalnya sampai dia terampil. Bagaimana bikin bakso, bagaimana dicek lagi bikinnya, belum enak, dienakkan lagi, dites lagi, tes menunya, nanti sampai enak betul. Ternyata dari pelatihan itu sudah habis 4 juta, sisanya masih 20 juta. Jangan dikasih 20 juta dengan dia, bukan. Ya, gimana lagi? Udah dites, bikin bisnis. Dari 24 juta, 20 juta itu berapa biaya bikin gerobak? Berapa biaya beli mangkok-mangkok, sendok-sendok, dan apa namanya? Yang dang-dang besar itu ya? Berapa? Sama tempat-tempat bumbu, tempat-tempat garam, tempat daun seledri, daun bawang, segala macam. Lengkapin semua sama ban gerobaknya sekalian. Habis 10. Masih ada 10 kan? Nah 10 juta itu berapa biaya untuk bahan bakso? Nah sisanya baru untuk dia makan. Aturlah itu. Mungkin untuk bahan 4 juta habis. Untuk pertama doang, karena pertama banyak. Nah, sisa 6 juta. 6 juta itu dia hemat-hemat untuk 3 bulan mungkin. Jadi kalau baksonya nggak menghasilkan selama 3 bulan, dia masih bisa makan. Tapi kalau baksonya melejit, nah dia terus disupport. Yang lainnya mungkin usaha nasi uduk. Dan lontong sayur Padang misalnya. Nah itu disupport. Dengan pelatihan dulu, setelah pelatihan nanti disupport biaya modalnya. Nah, nanti seluruh jemaah masjid dan masyarakat sekitar itu diumumkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah ada binaan orang miskin yang kita berdayakan, yaitu usaha bakso, namanya Pak Sulaiman. Nah, kepada jemaah, siapa yang kepengen setiap hari beli bakso, belilah kepada jemaah kita. Jelas halalnya, jelas barokahnya, dan dia dibiayai modal oleh biaya zakat dari masjid kita. Dan dia sudah pasti dapat langganan pasti, yaitu jemaah. Aman dia, nggak akan rugi itu. Tahun depan dia bayar zakat. Jadi nggak selamanya orang terima zakat, terus sepanjang tahun terima zakat. Yang ini ahli, namanya mak-mak, jago bikin nasi uduk Betawi. Apalagi semur jengkolnya, nggak ada tandingannya, hebatnya. Biayain dari situ juga sama. Nanti semua jemaah diserukan, siapa yang pagi-pagi mau sarapan, ini jemaah kita, kesanalah belinya, jangan beli ke warung kafir. Jelas halal haramnya nggak jelas. Nah ini rajin ke masjid. Jadi yang dikasih modal zakat itu harus kita wajibkan 5 waktu ke masjid. Jadi semua jemaah nanti, semua masyarakat dianjurkan. Kalau masjid ada acaranya ada makan-makan, pengajian, setelah pengajian makan nasi uduk. Nasi uduk pesan kepada orang miskin yang diberdayakan itu. Oh nanti kita ada pengajian, habis pengajian kita makan bakso. Baksonya kepada jemaah yang itu. Nanti ada lagi yang diberdayakan, dia ahli ngotak-ngatik motor itu apa namanya? Mekanik, ya. Montir. Nah, biayain bikin bengkel. Nanti semua jemaah, masyarakat sekitar yang akan servis motor, ke bengkel jemaah kita yang miskin itu, yang dimodalin. Maka yang miskin itu dia cuma miskin setahun, berikutnya jadi orang kaya dan dia akan berzakat lagi. Akhirnya orang miskin gak ada lagi. Begitulah cara pemberdayaan dana zakat. Kalau setiap tahun berapapun banyak dikasih habis, yang miskin terus. Ini ya, karena zakat ini memang program Islam yang paling hebat dalam pengentasan kemiskinan. Jangan lihat kan zakat itu orang fakir miskin dapat rezeki nomplok tiap tahun dikasih terus. Ya enggak lah, siapa yang sekarang dapat zakat, diharapkan tahun depan berzakat dengan cara diberdayakan. Sampai yang kecil-kecilnya, mungkin nanti ada yang bisnis jualan mainan anak-anak. Ya, jadi arahkan dana zakat itu kepada ekonomi umat, sehingga orang miskin itu jadi pebisnis ulung, dan dia kaya, dan dia punya banyak anak buah, dia berdayakan orang, akhirnya dia pun berzakat. Nah inilah sasaran Islam dalam hal mengentaskan kemiskinan. Dan jangan suka
hobi berhutang. Ya, maka memenuhi kebutuhan pokok. Kalau orang berhutang, hutang beli helikopter, ya nggak dapat zakat lah, masa. Ya kalau orang untuk beli beras aja dia ngutang, untuk sekolah anaknya ngutang, untuk biar rumah sakit kesehatan dia ngutang, itu dikasih zakat. Kalau ada yang hutang, kenapa hutang? Saya baru beli rumah mewah, saya nyicil ngutang, itu nggak dapat zakat. Hati-hati ya, zakat bukan sembarangan. Kalau hutang dapat zakat, enggak. Amil itu atau gharim yang berhutang itu yang dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok, dia terpaksa berhutang, maka itu dapat zakat. Kebutuhan pokok itu makanan, kesehatan, pendidikan. Mohon maaf yang sebesarnya, semoga kita semua diberi Allah keluasan rezeki, sehingga kita menjadi para muzakki yang ikhlas, sehingga betul-betul suci hartanya dan suci jiwanya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.